Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naza. Saya semester 1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Inilah saya akan bacakan resume dan pengantar aplikasi komputer. Pertama, sistem operasi. Sistem operasi dalam bahasa Inggris adalah Operating System, disingkat oleh OS. Adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai diamat untuk program komputer. Tanpa operasi, pengguna tidak dapat dijalankan atau menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Kemudian, sistem operasi yang biasanya dipakai di komputer pertama itu ada Microsoft DOS. Sistem operasi Microsoft DOS adalah cikal bakal dari Microsoft Windows yang kita kenal sehingga saat ini. Microsoft DOS sendiri sistem operasi biasa dipakai oleh komputer IBM atau PC atau yang kompatibel dengan perangkat serupa. Sistem operasi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1981 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Kemudian yang kedua, Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang cukup populer dan merajai perangkat lunak komputer yang ada di seluruh dunia. Windows sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang berbasis pada pengguna grafik antarmuka atau Graphical User Interface. Kemudian yang ketiga itu ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 dengan proyek awal disebut Multiplexed Information dan Computing Service atau MULTIS. Pada tahun 1973, sistem operasi Unix di reward menggunakan bahasa pemrograman C oleh Dennis Ritchie. Sistem operasi Unix kemudian dikembangkan oleh perusahaan AT dan T Bell Laboratories dan meluncurkan sistem operasi Unix. Yang kemudian Linux. Linux merupakan pengembangan dari sistem operasi Unix. Yang lebih lengkap, sistem operasi Linux pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds, mahasiswa di Finlandia pada tahun 1991. Linux sendiri merupakan sistem operasi yang lebih murah dibandingkan sistem operasi komersial yang ada sekarang. Yang kelima adalah Mac OS. Sistem operasi Mac OS atau Macintosh Operating System merupakan sistem operasi pertama berbasis Gould yang dirilis Apple Computer pada tahun 1984. Apple sendiri merupakan perusahaan perangkat komputer yang memiliki teknologi sangat maju dan eksklusif pada awal kemunculannya. Kemudian yang keenam, Chrome OS. Chrome OS adalah salah satu sistem operasi yang terbilang baru. Chrome OS dirilis tahun 2010 yang dikembangkan oleh Google Inc. Sistem operasi Chrome sendiri berbasis pada Linux. Sistem operasi ini hanya dapat dioperasikan di perangkat keras yang dirancang khusus oleh perusahaan Google dan dapat digunakan di Chromebook yang diluncurkan oleh berupa brand netbook terkenal Acer, Asus, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, Amiga OS. Sistem Amiga OS merupakan sistem operasi yang cukup lama. Hanya saja keberadaannya sistem operasi Amiga OS memang tidak sepopuler sistem operasi lainnya yang ada sekarang ini. Sistem operasi Amiga OS diperkenalkan pada tahun 1984 oleh perusahaan Commodore International. Kemudian yang kedelapan, ALX atau ALX. Sistem operasi ALX atau Advanced Interactive adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1986. Kemudian yang kesembilan, BIOS. BIOS merupakan sistem operasi komputer yang pertama kali dikembangkan oleh perusahaan BIOS. Pada tahun 1991, BIOS pertama kali dirancang untuk dioperasikan pada mesin Bebox
BIOS hanya dioperasikan pada program yang dikembangkan untuk sistem operasi ini. BIOS sendiri tersendiri dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Kemudian yang ke-10 ada Sun Solaris. Sun Solaris merupakan sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Pada tahun 1992, sistem operasi merupakan pengembangan dari sistem operasi Unix. Sun Solaris merupakan sistem operasi source di mana unsur bisa leluasa untuk mengembangkannya. Kemudian untuk generasi selanjutnya, di generasi selanjutnya sudah diperkenalkan yang namanya sistem dalam suatu sistem operasi, serta telah ada di dalam suatu sistem operasi yang bergerak atau mobile, yang bekerja pada perangkat bergerak seperti VDA, Pocket PC, atau yang lainnya. Di generasi ini juga telah diperkenalkan teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam suatu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi dalam device yang fungsinya menjadi server. Kemudian kesimpulannya, di 2020 kita akan menemui teknologi-teknologi spektakuler seperti tampilan holografis, visual reality, teknologi 4K, sistem yang sama di semua komputer dan target, dan internet yang benar-benar global yang sudah menjadi namun di masyarakat. Mungkin hanya dapat saya sampaikan, dan saya ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.